Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Konten kedua, seperti gua katakan, gua ingin membahas tentang transfer Januari, melihat apa yang terjadi di Manchester United, paling tidak sampai dengan sejauh ini di kompetisi domestik Liga maupun juga kompetisi Eropa, Europa League. Nampak memang Manchester United butuh kedalaman. Bentar nih, anak gua sambil lagi ribut main bola. Kedalaman skuad rotasi itu merupakan salah satu tantangan sih kalau gue lihat di Manchester United. Ada beberapa posisi seperti yang dikabarkan Erik ten Hag, kabarnya, gosipnya, rumornya ini akan mendatangkan atau ingin mendatangkan 3 pemain baru di 3 posisi yang berbeda: penyerang, bek kanan, dan juga gelandang kreatif. Menanggapi berita tersebut, menurut gue sepakat ya, memang karena 3 posisi ini yang Manchester United ini membutuhkan pemain lagi untuk kedalaman kualitas dan juga kedalaman skuad. Dari sisi kuantitas pun juga demikian. Di posisi bek kanan ya memang sudah bagus ya, seorang Diogo Dalot ini perkembangannya cukup pesat di Manchester United. Dia sekarang sangat berbeda dengan musim lalu, baik itu dari sisi bertahan maupun sisi menyerang. Tapi gue menilai pelapisnya dari seorang Diogo Dalot ini yang gapnya cukup lumayan. Aaron Wan-Bissaka dinilai memang selain dia memang kondisi fisiknya belum bagus ya. Angin lagi, mudah-mudahan dead cat-nya bisa bekerja dengan bagus. Dianggap tidak sesuai mungkin dengan skema sistem dari Erik ten Hag. Sekalipun sebenarnya gue berharap dia bisa dijadikan backup dari seorang Diogo Dalot. Tapi dalam beberapa pertandingan, contohnya kayak Victor Lindelof yang lebih dipercaya, bahkan seorang Tyrell Malacia yang posisinya dimodifikasi jadi bek kanan. Ini melihat memang sektor bek kanan ini, gue sepakat jadi salah satu posisi yang harus ditambal kedalamannya. Gelandang kreatif gue juga sepakat karena Eriksen, kita terlalu bergantung terhadap Eriksen sekarang dan memang terlihat berbeda ketika Christian Eriksen ini main maupun tidak main. Manchester United nampak kesulitan dari sisi kreativitas, visi permainan di lini tengah ya, yang berpengaruh juga dengan kelancaran pertandingan itu sendiri, kelancaran permainan itu sendiri. Dan menurut gua kita harus cari pemain lain yang bisa menambal sekali lagi kedalaman dari Christian Eriksen ketika ya harus melakukan rotasi atau bahkan ketika sang pemain cedera, mudah-mudahan sih tidak, ataupun terkena akumulasi atau harus absen lah katakanlah ya. Oleh karena itu ya kita harus mendatangkan pemain baru dengan fungsi rotasi. Dan menurut gue ini tidak mudah ya, karena rata-rata di tim lain posisi pemain kreatif itu merupakan pemain inti. Kalau dari sisi fans, dari sisi gue sih oke-oke aja ya, ada pemain kualitas baru lagi akan bersaing untuk Christian Eriksen. Tapi sekali lagi dari sisi pemain yang akan didatangkan ini juga tidak akan mudah. Penyerang pun juga demikian, ini jadi masalah bagi Manchester United. Di beberapa pertandingan cukup seret ya bikin golnya, artinya memang ada masalah di lini depan. Dan memang iya sih, Cristiano Ronaldo masih belum kembali ke performa terbaiknya. Anthony Martial masih cedera. Bahkan harus memodifikasi seorang Marcus Rashford yang memang sejauh ini bagus, tapi secara pribadi ringan amatiran subjektifnya gue melihat Marcus Rashford masih jauh lebih baik kalau ditampilkan di posisi sayap kiri. Dan gue juga sepakat ya, forward ini atau penyerang ini menjadi satu sisi yang harus ditambal di bulan Januari. Nah, sekarang itu kalau 3, kalau 2, nah mana nih kalau seandainya cuma 2 ya, apakah mana yang kira-kira dikurangi? Kalau menurut gue, kalau seandainya pilihannya hanya 2, maka gue akan memilih untuk posisi striker nomor 1 dan posisi gelandang. Posisi bek kanan, sekali lagi kalau bisa 3 sih 3, tapi kalau bisa 2, gue akan milih striker ya, depan dan juga gelandang kreatif. Kalau posisi back sih menurut gue Tyrell Malacia bisa dimodifikasi, lalu masih ada pilihan lain Victor Lindelof, kita masih punya Brandon Williams ya kan, pun juga mungkin pemain muda, tapi yang jelas kita masih punya solusi. Tapi lini tengah menurut gue ini sangat krusial ketika kita harus melakukan rotasi ataupun Christian Eriksen tidak bermain, katakanlah demikian, ini cukup kesulitan dan ini sangat fatal dan juga sangat vital. Oleh karena itulah gue lebih memilih striker dan juga lini tengah. Nah, pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir, kalau saya dikatakan hanya satu posisi hanya yang bisa didatangkan, apakah striker atau gelandang kreatif tengah?
Ini pendapat pribadi gue, ringan amatiran. Kalau hanya satu, maka gue akan memilih lini depan sih. Karena gue menilai Anthony Martial gue pikir masih belum bisa diandalkan di lini depan. Cristiano Ronaldo berbeda dengan musim lalu. Ini sampai dengan saat ini ya, ada yang harus ditambal, harus diperbaiki dari seorang Cristiano Ronaldo. Gue sepakat, tapi ada hal yang tidak bisa dipungkirin, yaitu adalah bertambahnya usia sih menurut gue. Dimana Premier League semakin tahun tingkat ketatnya ini semakin bertambah, sementara kemampuan sang pemain menurut gue akan mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Jadi menurut gue kita harus bisa ya menambal itu semua dengan mendatangkan pemain baru. Sekali lagi mohon maaf ya, nih anak gue agak berisik. Jadi untuk lini tengah sih memang betul Christian Eriksen ini sosok yang sulit digantikan. Tapi mau tidak mau ya, melihat ya kita masih ada pemain lain yang sekalipun gue sadar betul kualitasnya di bawah Eriksen, tapi ya masih bisa sih digunakan ya kalau memang terpaksa. Gue sepakat Fred ada gap di sana. Gue sepakat juga Zidane Iqbal masih belum dari sisi pengalaman ya. Charlie Savage pun juga demikian, tapi mereka bisa lebih untuk dimainkan. Sementara lini depan memang betul kita ada seorang Marcus Rashford yang bisa dimodifikasi. Tapi mau sampai kapan kita akan mengandalkan Marcus Rashford ya? Memang betul ada Jadon Sancho, Marcus Rashford dan juga Anthony bisa digunakan. Tapi menurut gue sekali lagi pemain itu bisa tampil jauh lebih bagus dari kapasitasnya kalau dia bermain di posisi terbaiknya. Dan menurut gue ringan amatiran posisi terbaik Marcus Rashford itu ada di sayap kiri. Dan gue melihat Marcus Rashford ini bisa bermain di kapasitas tertinggi kalau dia bermain di posisi sayap kiri. Ini terlihat di beberapa pertandingan ya. Kontribusinya dia jauh lebih bagus, baik itu gol maupun assist maupun juga off the ball. Dan gue juga menilai sekali lagi pemain yang memang berposisi sebagai striker murni inilah yang dibutuhkan oleh Manchester United. Bahkan kalau bisa pemain striker ya yang memang untuk posisi inti diproyeksikan demikian, sehingga kalau seandainya sekali lagi gue ulangi hanya satu posisi yang diperbaiki, gue lebih memilih posisi striker untuk diperdalam lagi kualitasnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kalau bisa 2 atau kalau bisa 1, kalau 3 gue sepakat lah, bek kanan, gelandang tengah dan juga penyerang ya. Tapi kalau hanya 1 katakanlah, posisi mana? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.